yang gigis itu ngomong ya, ternyata satu ini banyak orang sih ngempong. Saya di dalam tasnya kan ada yang kemarin 2 anak yang dititipkan mbahnya, ternyata di kempong itu saya ambil. Nah saya ambil, nah anak-anak kalau ngempongin giginya siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi dengan kita podcast Parpidua Surakarta, santun, cerdas, semangat. Pemirsa, perkenalkan ini Bu Marsih, sarjana pendidikan. Kemudian yang sebelahnya adalah Bu Sukamti. Bu Marsih ini adalah sebagai wali kelas di KB, KB Islam Parpidua Surakarta. Kemudian dibantu oleh Bu Kamti sebagai guru pendamping. Apa kabar Bu Marsih? Alhamdulillah baik. Bu Kamti, gimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi ini ya habis ngajar gitu gimana rasanya? Capek ya? Iya berarti paling ya sebentar aja. Habis itu terus kan anak-anak nunggu, kadang ada yang jemput telat gitu, tapi udah WA gitu sambil nunggu, terus nanti kalau udah dijemput udah diantar sampai depan gitu. Iya. Saya pengen tahu nih tentang pengalaman Bu Marsih selama menjadi guru KB. Udah berapa tahun ya Bu panjenengan? Saya ya Bu ya. Sampai orang wali murid mengatakan kok saya didengkoti ya Bu ya. Dari 2005 ya, dari 2005 waktu lulus SMA saya diajak sampai nikah sekarang udah punya udah punya anak 3. Alhamdulillah diamanai dari kelompok bermain yang dulu awal-awal muridnya 30 lebih ya udah ya. 30 lebih terus saya di rolling di A, saya sudah merasakan di A, di B, dan ini tahun ini diamanai lagi di kelompok bermain, dan ternyata luar biasa sekali mengajar di kelompok bermain itu. Yang di rumah waktu ingin tergesa-gesa ternyata sampai anak di sekolahnya diceritain dari pikirannya dari fresh gitu loh. Jadi ya artinya kalau mengajar itu sebagai hiburan ya? Iya, tapi saya bisa fresh gitu. Tapi waktu saya cita-cita dulu pengen jadi guru TK. Dan alhamdulillah ada yang mengajak saya ngajar di TK, luar biasa. Ternyata saya pokoknya cita-cita dari saya dulu waktu sekolah itu ya. Terus disuruh ngajar TPA, terus itu diajak terus ke TK, umpamakan saya masih ingat itu, umpamakan nanti ngajar TK itu mau ngajar TPA, anggap ibu-ibu ini nggak ada ya. Saya bilang, kan awalnya saya juga malu, tepung udah kelihatan tuh bagaimana gitu ya. Jadi luar biasa ya, sudah dari 2005 ya. Baru saya. Iya. Sekolah di sini berdirinya juga 2005 ya. Panjenengan seumur sekolahannya. Seumur sekolahan. Sekitar 17-18 ya Bu ya. Sudah ngelakau sekali ya. Dari lulus SMA sekarang sudah punya anak 3. Iya, luar biasa. Terima kasih. Nah, ini gimana kabar Bu Kamti? Ya. Alhamdulillah. Iya. Baik, sehat. Gimana ini pengalaman ngajar di KB? Ini termasuk baru ya Bunda? Iya, berarti ini termasuk baru dan termasuk pengalaman yang sangat luar biasa. Soalnya dulu sebelumnya saya kan mengajar lebih dari 10 tahun kan kelas B terus. Dan gitu ya? Terus sekarang di sini saya diamanai untuk mendampingi Bu Sumarsih di kelas itu, di kelompok bermain. Di anak-anak yang lebih kecil, ternyata menurut saya itu lebih menyenangkan. Walaupun memang lebih capek, tapi saya lebih senang berarti. Lucu sih ya Bu ya. Dengan anak kecil itu lebih menghibur. Anaknya lucu-lucu. Gitu. Iya. Dulu berarti sebelum ngajar di sini sudah mengajar di suatu sekolahan yang mana Bu Kamti diamani kelas B ya Bu? Iya. Ini kan dari kelompok bermain ke B ini kan jauh ya. Iya. Tahapan perkembangannya tentunya jauh, dari umur 3 sampai 4 tahun, kemudian ke 5 sampai 6 tahun. Itu kan tentunya tahapan perkembangannya berbeda gitu kan. Iya. Gimana nih rasanya? Dari ngajar di B, kemudian ngajar di kelompok bermain yang masih kecil-kecil, banyak yang rewel-rewel begitu. Gimana? Ya, awal saya juga bingung Bu Darti. Caranya gimana ya? Macam masih anak kecil-kecil.
kalau seandainya dikasih tahu gini kan mungkin masih kurang jelas gitu ya berarti lain dengan anak-anak yang sudah kelompok B. Yang B apalagi saya dulu B2 yang sudah siap masuk SD gitu berarti. Ya, tapi dengan berjalannya waktu enjoy saja sekarang. Saya malah lebih suka di KB. Saya ditawari di B, saya pilih di KB. Kenapa lebih enjoy di KB? Padahal kan nangisan, iya, nangisan ngumpul kan, iya, masih pakai pampers dan juga kita kebagian toilet training lah. Iya, saya bagian toilet training. Kebagian toilet training karena kenapa kalau di KB itu kan masih umur 3 sampai 4 tahun, masih pakai pampers ya Bu Mas. Iya, tapi alhamdulillah tidak semua. Cuman ada beberapa anak, kebanyakan kebanyakan itu pakai pampers masih ya. Iya. Ini awal kan masuk itu beda dengan di KB di kan, di B. Pipis itu ya udah silakan ke kamar mandi jajan. Iya. Nganter, lepas celana, nyebok gitu. Nah, ini gimana toilet training berarti ini ya? Iya. Nah, toilet trainingnya gimana ini? Alhamdulillah untuk toilet training kelompok bermain ini memang awal-awal ada beberapa anak yang masih pampersan ya Bu. Iya. Tapi ini untuk tahun ini alhamdulillah yang masih pampers itu biasanya saya pegang. Jadi ayo masih pampersan dah itulah. Alhamdulillah. Apanya yang dipegang? Saya Pantatnya, pantatnya Iya, sih gitu ya. Kok Kandelman ada apanya ini ya? Ini alhamdulillah yang sudah berhasil itu Yusuf, anaknya Bu Anis itu alhamdulillah luar biasa sekarang sudah tidak ngepong dan sudah toilet trainingnya berhasil. Jadi Arkana itu sudah saya lepas, Marvel juga, tapi karena saya kasih dispensasi 2 anak karena juga ya ada ABK ya Bu ya. Itu Rafa sama Farah itu terkhusus pakai pampers cuma 2 anak itu, tapi alhamdulillah kemarin masih banyak ya Bu ya, awal-awal masuk itu masih banyak, tapi alhamdulillah yang terakhir itu ada separuh enggak dari jumlah anak itu yang pakai pampers? Ada lebih hampir semua pakai pampers. Hampir berapa? 10 anak ada. Tapi alhamdulillah, tapi saya komunikasi dengan orang tuanya, jadi kita menjalin komunikasi. Iya. Saya komunikasi biasanya masih kempong itu juga saya kontrol. Alhamdulillah, Bu ini tuh kempong dibuat sama difotokan juga. Jadi memang kata Bu Masih nanti sekarang nggak katanya giginya jadi ompong gitu ya. Nah, terus kalau pampersan itu nanti enggak kemaluannya sakit gitu. Nah, jadi anak itu kayak tersini kayak di pikirannya kayak takut gitu loh. Katanya aku enggak kemarin sakit kata Bu Masih bukan sampai seperti itu Bu Dati. Gimana cara menjelaskan ketika anak itu ini kan efek dari pemakaian pampers yang berpanjangan ya. Ini apakah efeknya itu kan gimana? Bu Masih cara menjelaskan ke anak-anak tentang efek pemakaian pampers terlalu lama. Nanti didetnya kaget loh ya gitu. Gimana menjelaskan gitu? Yang pertama saya anak-anak yang pampersan itu ya. Nah, pampers itu digunakan anak KB atau anak bayi, katanya gitu. Ada yang bilang bayi owe-owe, terus Yusuf itu abso itu, adiknya iya, terus Marvel juga, adikku pakai pampers. Kalau pakai pampers itu namanya berarti adik bayi. Adik bayi itu kan masih ngempong, belum bisa jalan, belum bisa lah. Itu kan kasih pampers biar nanti kasur lah. Kalau anak-anak kalau pakai pampers terlalu lama, itu nanti kan juga apa itu? Apa studi itu ada kumannya. Ada kemarin saya setelkan tuh ada cacing-cacing, ada binatang-binatang cacing, ada ulet-ulet yang kecil tuh di pampersnya itu banyak loh. Kamu takut enggak? Terus nanti jadi iritasi. Coba. Tahu nggak anak-anak tentang iritasi itu? Pertama belum tahu. Tapi ketika itu Rafa kan kita buka karena Rafa itu memang kalau udah penuh itu dia minta ganti gini, pis gitu lah. Ternyata kan ada iritasinya. Rafa itu mohon maaf, delay ya? Iya. Mohon maaf kita bukan maksudnya kita nggak ngejudgement ya. Saya bukan delay apa namanya? Ya agak keterlaluan gitu ya. Itu bisanya cuman megang gini pis-pis, tapi karena dia bawa gantinya Bu, tapi ketika memang saya tanya orang tuanya sama neneknya yang ngasuh itu, iya Bu kalau sudah penuh risih lah. Kebetulan itu saya buka Bu, di sini ada iritasinya gitu loh. Merah-merah gitu. Terus saya itu. Merah-merah. Tapi itu loh siapa yang mau kayak gini ya? Ini perih sakit nggak Rafa? Karena Rafa juga bisanya ya masih nangis-nangis gitu ya Bu. Kalau yang lain tuh, iya Pak nggak mau. Terus habis itu setelah itu ketika saya mah nanti kalau bisa dibawa, pokoknya wajib bawa baju ganti. Kalau di kelas saya itu ya wajib bawa baju ganti. Setelah itu pampersnya itu perlahan-lahan kita lepas. Ada yang kemarin nanti orang tua juga kawan, Bu nanti merepotkan panjenengan gitu. Nanti kalau itu sudah itu tugasnya
kasihan Bu Guru gitu, insya Allah mamanya pertama. panjenengan mengamanai saya sama Bu Kamti itu Iya, kami luar jaga biasa. iya luar biasa karena nanti reportnya nanti gini iya, gitu orang sama bilang kemarin pertama, yang itu pengalaman. Mika itu Bu masih ngempeng gitu sampai ketika itu paling ibunya Sebentar, kita bahas dulu tentang Pampers. Pampers, ya. oh Ini iya. menarik. Iya. Toilet training. iya Ini jadi kan permasalahan di KB itu awalnya adalah pertama Pampers, Iya. hubungannya dengan toilet training. Betul. Ternyata prosentasenya lebih banyak anak-anak yang Iya. masih pakai Pampers. Pampers. Ya, terus kemudian yang kedua adalah permasalahan ngempong. Iya, betul sekali. Nah, ini kan mungkin bagi Bu Marse ya yang sudah sekian tahun belajar di KB, kita pengalaman banget tentang Iya. gimana sih strateginya supaya anak-anak itu lepas dari Pampers pertama, Iya. yang kedua adalah lepas dari Kempong. kempong. Iya, itu kan Jadi kan butuh saya, strategi. banyak sekali yang masih ngempong ya Bu laporan ke saya itu banyak sekali. Nah, itu Pertama-tama Iya. gimana cara mengetahuinya? mengetahui. Kalau tadi tadi Iya. kan Nyun Sewu, pokoknya ini ya, kalau kedua ini berarti masih Pampers Iya. dong gitu. Ya, Itu pertama saya mesti semua buka gigi. Nah, ternyata Itu yang kedeteksi. ngempong ya? Iya, yang ngomongnya terdeteksi ternyata yang gigi itu ngomong ya, Bu. Iya, iya. Ternyata satu itu banyak banget sih ngempong. Saya Di dalam tasnya. di dalam tasnya kan ada yang kemarin 2 anak yang dititipkan mbahnya. Ternyata kempong itu saya ambil. Ya, saya ambil. Nah, anak-anak kalau ngempong ini giginya siapa yang mau ompong? Nah, kalau gigi ompong itu banyak kumannya, banyak uletnya itu akan menjadi ompong dan itu lama sekali akan tumbuh. Saya bilang gitu toh. Nah, itu sampai ada yang kompongnya itu krepes loh. Sampai ini digunting Bu Guru boleh tidak? Nanti kalau ini kan cuma nanti mancur sedikit, kalau digunting Bu Guru kan banyak lah, nanti jadi tumpah, bajunya kotor, terus amis, anak-anak mau nggak seperti itu lah. Ternyata strategi seperti itu saya juga terapkan, saya komunikasi dengan orang tuanya. Saya juga teringat sekali dengan Vano ya Bu ya, Vano yang luar biasa tahun dulu itu juga banyak sekali ceritanya. Ternyata juga itu berat sekali ngempongnya itu ya, ngempongnya terlalu banyak. Ternyata alhamdulillah setelah saya komunikasi dengan orang tuanya, kalau ngempong gigimu nanti ompong, nanti nggak akan tumbuh dan nanti kamu akan pipis terus ya, pipis ya. Pampers itu mahal loh, nanti kasurmu jadi pesing sebenarnya. Karena apa, efek terlalu ngempong lama giginya ompong, terus nanti pipisnya juga terlalu banyak, terus kasurnya itu pesing, bantalnya pesing, mau nggak mau terus Itu mungkin sekarang nggak tumbuh pakai gelas gitu. Kata guru kalau ngempong giginya ompong, nggak tumbuh seperti itu. Nah, ternyata juga kami terapkan juga kelompok bermainnya ada berhasil Bu, sudah pakai gelas. Jadi untuk mengatasi anak yang masih ngempong itu pertama-tama bukan sih lihat giginya ya. Iya. Jadi Saya screening dan iya, guru betul. screening coba yuk mangap gitu. Iya. Mau ya disuruh mangap semua gitu. Iya, Suka gini terus. Iya. Gini terus. Berarti anak yang giginya gigis terus dicek di tasnya ada kempong. Ada gempong, Terus ternyata kemudian kan yang tahap berikutnya dikomunikasikan dengan orang orang tuanya. tuanya. Terus kemudian diberikan strategi Bu Marsi memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang bahaya ngempong. Iya, seperti itu Bu. Jadi luar biasa, alhamdulillah juga berhasil karena juga masih usia dini 3-4 tahun ya. Iya. Saya juga kerjasama dengan orang tuanya ya, demi kebaikan anak-anak gitu Iya, lah Bu. tentunya orang tua juga sekali sih, respect Iya, sekali ya. ternyata Iya. juga seperti kayak Yusuf sekarang sudah pakai gelas tuh. Ibunya sering ada, saya sekarang pakai gelas. Ternyata toilet ini juga berhasil gitu ya. Jadi anak-anaknya Sebenarnya ini antara toilet training dengan kempong ini nyampe kempong ini berat mana? kayaknya masih berat kempongnya karena ada yang belum berhasil Bu. Oh, iya, Tapi iya. alhamdulillah untuk Pampers itu juga sudah banyak dilepas. Cuman ya 2 anak itu ya, 2 anak tadi khusus 2 anak Terus itu. ini kan soal Pampers ya. Iya. Untuk toilet training itu tadinya kalau anak-anak itu pakai Pampers, pipisnya itu kan semaunya ya. Iya. Misalnya begitu dia terasa langsung saya mancur gitu kan. Iya, Nggak betul harus. sekali. Terus kemudian ketika lepas Pampersnya, tentunya kan Iya. gimana nih? Betul Apa sekali. ketika Waktu saya lepas benar sekali Bu tadi. cara Bu Marse bukan tidak untuk mengetahui bahwa ini anak itu mau pipis itu gimana? Ekspresinya kan? Atau anak sudah bisa bilang Iya. saya mau pipis, atau melihat ekspresi anak-anak mereka tidak pipis dan ayo mau pipis ya? Itu Kemudian diangkat gimana itu? Iya, alhamdulillah untuk yang
Pampers ini langsung bilangin. langsung bilang ya. Ya, saya juga kaget kok. Luar biasa sekarang Marvel itu juga bilang Bu, yang pampersan Bu, Arkana itu loh jam-jam tertentu seperti habis sholat duha itu langsung rombongan. Tapi ternyata saya amati sehabis itu setelah makan Bu ada beberapa. Terus ada beberapa yang kemarin ada yang pipis sering itu kalau saya sudah komunikasi ke orang tuanya apa ini apa itu pipis terus apa ya gitu karena karena bayi minum susu gitu lah ternyata setelah tren yang berhasil seperti itu ya Bu ya jam-jam tertentu dia minta sendiri seperti kayak Yusuf, Arkana, Marvel itu banyak yang udah minta sendiri ya? Iya Yusuf itu juga jadi ternyata ketika temannya ada yang pipis ya Bu aku mau pipis itu ada yang aku juga mau pipis Bu menstimulasi iya tapi gantian pipis kalau diambil itu jadi sakit Bu perutnya sakit terus nanti itu pipisnya jadi ada darah itu mau nggak mau aku mau pipis jadi jangan ditahan ya begitu ya jadinya kalau misalnya ditahan dan juga tidak bilang kan kalau guru juga tidak mengetahui ekspresi kita kan tahu ekspresi anak yang mau pipis itu kan kita tahu ini anak mau pipis kemudian diajak ke kamar mandi berarti ini sudah tahap pada anak itu bilangnya karena jadi saya mengenal pertama ditanya dulu bu gurunya pertama ya tanya dulu seperti Yusuf itu Yusuf pipis ya tahu Yusuf harus pipis mau gitu pertama awal-awal ya nggak mau nggak mau gitu tapi ternyata sederhana ya Bu ya setelah jam-jam tertentu tapi saya menemui satu anak ya Bu ya saya udah hampir mau 1 semester ini kok belum pipis sama sekali ya di sekolah tapi ternyata setelah melihat saya ceritakan sebuah pampers itu ya ternyata efek pampers seperti ini dan pipis itu kok nanti menyebabkan jadi penyakit seperti itu dia itu kok minta Bu baru sekali ini saya sampai baru sekali dia minta pipis di sekolahan ketika sudah saya ceritakan seperti itu ya punya pampers nahan pipis nahan BAB itu bagaimana ternyata kok setelah cerita apa mungkin dia memang kecerdasan jadi begini apa namanya itu jadi ada anak yang ini ya ada anak yang sebenarnya itu pengen pipis ya cuman kan gimana mau bilang ini hubungannya kan dengan sosial emosional betul sekali kemudian hubungannya juga dengan bahasa kan jadi intinya bisa disimpulkan ya pada pemirsa sosial emosional anak dan juga kemampuan berbahasa anak itu berpengaruh terhadap toilet training. Betul. Jadi saling terkaitan ya. Betul. Ketika anak itu terhambat bahasanya, nanti juga akan terhambat toilet trainingnya. Betul sekali. Terutama di sekolahan, apalagi di sekolahan kalau di sekolah masih mungkin dengan ibunya nggak sosial emosional nggak begitu kan. Kalau di sekolahan kan sosial emosional itu harus dibangun dulu kan. Bagaimana anak itu mampu mengekspresikan apa yang dirasakan maksudnya itu kan ada di kurikulum mengekspresikan apa yang diinginkan yaitu pipis. Kalau di kabin misalkan targetnya mau pipis bilang pada bu guru itu udah hebat ya. Betul sekali. Nah ini apa bagi anak yang itu tadi ada satu anak yang kok nggak pernah pipis sih gitu. Terus gimana solusinya? Dari Bu Kamti mungkin? Ya itu tadi diceritakan tentang kalau penahan rasa pipis akibatnya apa. Terus dikasih tahu kalau mau pipis nggak usah takut sama bu guru. Bu guru itu seperti mama di rumah. Kalau di sekolahan mamanya bu guru. Jadi kalau mau pipis bilang bu guru nggak marah mau. Ya siapa yang mau pipis nggak usah ditahan. Oke. Itu masuk di sosial emosional ya. Jadi ada begini. Bu guru itu adalah mamahnya anak-anak kok. Nah itu intinya berarti bu guru harus membuat nyaman anak dulu. Anak itu nyaman dulu kepada bu guru sehingga nanti ketika mau pipis juga ini bilang. Jadi itu kan sosial emosional. Pertama mau pipis juga ikut bu. Mau pipis bu guru mau. Gitu ya. Jadi pas mau awal pertama kali mau pipis. Ternyata mungkin dia tuh takut.